Om Swastiastu. Teori dan analisis wacana. Sebagai teori murni, teori wacana berkenaan dengan pandangan tentang wacana. Definisi nominal melihat bahwa wacana adalah struktur cerita yang bermakna, atau sebuah bentuk sajian yang memuat satu atau lebih gagasan dengan menggunakan bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Definisi kerja memandang bahwa wacana adalah penggunaan bahasa untuk menggambarkan realitas. Menurut definisi kerja ini, wacana dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 1. Discourse menggunakan D kecil, yang melihat penggunaan bahasa pada tempatnya, atau on-site, untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Yang kedua, discourse, menggunakan D besar, yang mencoba merangkaikan unsur linguistik pada discourse dengan D kecil, bersama-sama dengan unsur non-linguistik atau non-language staff untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Dari uraian singkat ini, tampak bahwa baik discourse menggunakan D kecil maupun discourse dengan D besar adalah hasil dari pekerjaan si pembuat wacana memakai bahasa, baik verbal atau non-verbal, untuk mempresentasikan realitas. Keduanya, yakni discourse D kecil dan discourse D besar, tidaklah lahir dengan sendirinya, melainkan lahir dari tangan yang membentuknya. Adapun proses pembentukan wacana dilakukan melalui proses yang disebut proses konstruksi realitas, seperti bagan yang sebagai berikut. Dalam kenyataannya, wujud dari bentuk wacana dapat dilihat dalam beragam buah karya si pembuat wacana. 1. Teks wacana dalam wujud tulisan atau grafis, antara lain dalam wujud berita, futur, artikel opini, cerpen, novel, dan sebagainya. 2. Talks atau wacana dalam wujud ucapan, antara lain dalam wujud rekaman wawancara, obrolan, pidato, dan sebagainya. Ketiga, Arts atau wacana dalam wujud tindakan, antara lain dalam wujud lakon drama, tarian, film, defile, demonstrasi, dan sebagainya. Yang keempat, artifak atau wacana dalam wujud jejak, antara lain dalam wujud bangunan, lanskap, fashion, puing, dan sebagainya. Berikutnya, ada ragam metode analisis wacana. Sebagai alat untuk menangkap makna dari suatu diskurs atau diskurs. Sebetulnya, analisis wacana bisa dipakai sebagai alat pembacaan dan sebagai metode penelitian. Sebagai alat pembacaan, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dan sedangkan sebagai metode penelitian, analisis wacana dilakukan dengan prinsip dan metode penelitian dan menuntut pertanggungjawaban ilmiah sebagaimana penelitian ilmiah lainnya. Dalam analisis wacana, linguistik pertanggungjawabannya ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik yang lebih humaniora. Sedangkan dalam analisis wacana sosial, pertanggungjawaban ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada ilmu-ilmu sosial atau social sciences.
Adapun analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis atau critical discourse analysis atau CDA. Berarti penelitian menganalisis wacana pada level naskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Selanjutnya, adapun teori wacana diperlukan untuk membantu menganalisis naskah yang menjadi objek kajian analisis wacana. Teori wacana mana yang dipakai tergantung pada metode analisis naskah yang dipakai. Jika pada analisis naskah dipakai metode semiotika, maka dipakailah teori semiotika. Bila digunakan framing sebagai metode analisis naskah, maka kita gunakan teori framing sebagai teori wacana. Secara lebih rinci, langkah-langkah melakukan analisis wacana sosial dapat dijelaskan urutannya sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu atau serangkaian naskah yang akan dianalisis. Misalnya berita tentang hilangnya pop menjelang musim tanam. Yang kedua, gunakanlah teori substantif yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Yang ketiga, pakailah teori wacana yang sejalan dengan metode analisis wacana yang digunakan. Misalnya pada level metode akan digunakan semiotika sosial. Yang keempat, pilih paradigma penelitian yang akan digunakan. Perhatikan teori substantif yang digunakan. Jika teori ini merupakan bagian teori kritis, maka pakailah paradigma kritis. Yang kelima, tetapkan tipe analisis wacana yang akan digunakan. Yang keenam, jika semuanya telah ditetapkan dan dipandang sudah cocok, saling menguatkan, tidak bertentangan satu sama lain. Ketujuh, tafsirkan hasil analisis tersebut dengan teori hegemoni dengan cara berpikir paradigma berkritikal. Kemudian ditarik kesimpulan serta implikasi hasil analisis wacana tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan analisis wacana. Seperti halnya kegiatan penelitian lainnya, pemakaian metode analisis wacana pertama-tama sangat tergantung pada permasalahan dan tujuan. Jika hanya secara ekstrinsik bermaksud menganalisis pada level naskah, pakailah salah satu atau gabungan metode analisis naskah saja. Yang kedua, tergantung pada jenis wacana yang akan dianalisis. Kalau secara kasat mata naskah tersebut banyak mengandung gambar dan simbol-simbol, lebih mudah dianalisis dengan semiotika. Jika naskah berupa paparan yang seperti berita atau artikel, mungkin analisis framing lebih tepat. Kemudian yang ketiga, pada sikap si peneliti dalam menganalisis naskah. Kalau analisisnya hanya ditujukan semata-mata untuk kritik naskah, mungkin cukup dilakukan secara sintagmatik, paradigmatik, ataupun CDA. Namun, jika peneliti ingin menunjukkan fakta lain di balik naskah, maka ia harus memilih salah satu paradigma penelitian ketika menggunakan salah satu metode analisis naskah, kecuali paradigma klasik, karena paradigma ini cenderung hanya bertujuan menemukan fakta yang ada di dalam naskah itu saja. Selanjutnya, menjaga objektivitas analisis wacana dan pemanfaatan hasil analisis. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimanakah cara menjaga objektivitas hasil analisis wacana? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus sepakat terlebih dahulu mengenai pengertian objektif, yaitu kemampuan dapat diulanginya kembali sebuah riset analisis wacana dengan hasil yang sama. Objektivitas hasil penelitian analisis wacana terletak pada konsistensi si peneliti mengaplikasikan suatu pendekatan teori
paradigma penelitian dan jenis riset serta metode analisis wacana. Selama ia mengacu sekuat tenaga pada peralatan riset tersebut dalam rangka menjawab permasalahan dan membuktikan tujuan penelitian, maka hasil risetnya dapat dikatakan sudah objektif. Oleh karena itu, hindarilah opini pribadi dan selalulah memakai kriteria kualitas paradigma penelitian dan karakter metode analisis wacana yang dipakai sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan. Upaya untuk senantiasa konsisten dengan kriteria kualitas paradigma penelitian ini pada gilirannya bagian dari usaha peneliti menjaga validitas hasil penelitian analisis wacana sesuai paradigma masing-masing. Pertanyaan lain yang kerap muncul, buat apa analisis wacana dilakukan? Hatta sudah dilaksanakan secara objektif. Dalam kasus hilangnya pupul, hasil analisis pada level naskah menunjukkan bahwa para narasumber terbagi atas dua jenis. Pertama, para petani yang menjadi narasumber sebagai korban ketidakpastian kebijakan publik dalam bidang pertanian, khususnya pupuk, dan ini juga didukung oleh aparat keamanan atau polisi. Kedua, staf pertanian yang menegaskan sebagai pihak yang kurang bertanggung jawab. Hasil analisis ini secara kritikal seharusnya memberikan beberapa implikasi yang mesti ditindaklanjuti untuk mengamankan kebijakan publik. Pertama, harus ada perlindungan kepada para petani. Kedua, harus ada penguatan kepada penyuluh pertanian agar ikut serta dalam mengamankan keberadaan pupuk. Ketiga, pemberian dukungan sebagai komponen dalam produksi petani unggulan. Keempat, mengajak keterlibatan aparat keamanan untuk menjaga kawasan pertanian.